Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya niki pensohean saja Gus, pertanyaan kula mangke. Ngeten Gus, sesuatu yang ada itu kan ada yang mengadakan. Contoh niki rokok. Rokok niku ada yang mengadakan yaitu pabrik rokok. Nah, orang sak donya niku kalau ringkes walaupun melihatan kalau ringkes satu jamaah ini kira-kira 50 orang lah ngoten. Lah 50 orang niki kalau ringkes mung iga kula Abah Maimun minangka tuan rumah, panjenengan minangka penceramah. Lah kula niki ngarani niki rokok. Sakmunipun kula mati nun tiyang kalih Abah kalih panjenengan. Nuwun sewu Abah Maimun. Sakmune Abah Maimun mati niki sing ngarani rokok kantun panjenengan piyambak. Nggih Guse. Lah sakmunipun Guse nuwun sewu nggih Gus. Nak mboten mati mangke bertentangan dengan makalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya harus lekas mati, Pak. Lah, saksamune kula kalih Abah Maimun mati sing ngarani niki rokok kantun jenengan. Lah saksamunipun jenengan mati tiga-tigane mboten wonten sing ngarani niki sinten? Pertanyaane kula niku kaping kalih untuk menambah akhlak ilahiyah dateng kula piyambak pribadi saksamunipun kula merenung niku dipun bimbing Allah mujadah disuruh madhep ngetan. Kula taken ngetan niku napa? Jawab Allah ngetan niku kawitan. Padahal kula waune jam 12:30 niku madhep ngilen. Lah ingkang angka kalih pertanyaanipun ringkes mawon Gus. Ingkang langkung leres niku wiji kang dumadi saklebeting urip napa wiji kang jumeneng pribadi saklebeting urip. Niku jumbuing manah waktu kula merenung notok kebuntuan dateng punika. Terus kula niku nginting-nginting cara Jawa niku nginting-nginting kapan Selasa keempat yang akan datang. Saya mau tanya ke Guse, sebab Guse niki kula anggap ulama ingkang kagungan gelar Begawan Mintaraga. Begawan nika artine gawane pun beg. Mangkana wani membuka pertanyaan punika kagungan gawan ingkang sampun penuh ngoten. Nggih namung mekaten pertanyaan saking kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten sing mastani rokok kalau ketiganya sudah tidak ada? Bon, niki wonten salah kaprah Pak di tengah-tengah umat manusia. Artinya apa? Dia berani menyebut tapi belum tahu siapa yang disebut. Mestinya oke. Di meja ini adanya HP dengan kacamata. Oke. Gak mungkin saya akan menyebut selain dua ini. Karena selain dua ini belum ada. Saya menyebut kacamata karena saya tahu wujudnya kacamata. Gak mungkin saya akan di sini menyebut spidol. Nggak ada. Di meja lho Pak ya. Di meja. Kita
umat manusia menyebut nama Tuhan, tapi belum tahu wujudnya. Nah, iku namanya salah kaprah. Ini miturut kacamata hakikat loh ya, bukan kacamata syariat. Mestinya kita menyebut sesuatu, kita harus sudah tahu wujudnya sesuatu. Mestinya gitu. Tapi miturut kacamata syariat sudah benar. Ibu sebelum membikin kue lumpur, dalam hati ibu sudah ada keinginan mewujudkan kue lumpur, sehingga ibu mesti nyebutnya itu dalam hati, sebab keinginan itu sesuatu yang masih ada di dalam. Ibu menyebut kue lumpur kalau sudah wujud kue lumpur. Akhirnya ditanya kali anaknya, belum wujud, Bu bikin apa? Udah. Ibu ngomong, syariat lo ya, mau membikin kue lumpur. Loh, gak popo, monggo ibu, gak apa-apa. Kita orang syariat gak apa-apa menyebut Allah walaupun kita itu belum tahu wujudnya Allah. Mengapa gak apa-apa? Karena kelas kita. Tapi kalau kelasnya ahli hakikat, awwaluddin harus ma'rifatullah dulu. Loh, beda pandangan tak ya? Beda pandangan. Dari pertanyaan masalah rokok itu, kalau tiga-tiganya sudah tidak ada, siapa yang menyebut? Nah, ngeten pertanyaan tadi. Ngeten Pak. Kalau selain Allah itu sudah tidak ada, terus yang menyebut Allah itu siapa? Pun sampean buka surah Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk mengajarkan tentang ajaran siapa yang menyebut rokok nanti kalau semuanya tidak ada. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali wajib untuk membuka, memahamkan, mengajarkan, menyampaikan wahyu intiku. Apa isine wahyu inti? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kita mengenal tentang dunia tauhid di dalam Al-Quran kan pertama kan Allah, la ilaha illallah. Kedua huwa, la ilaha illa huwa, tariqai. Hakikate la ilaha illa anta, makrifate la ilaha illa ana. Mentok sudah. Berarti tauhid la ilaha illa ana wajib para rasul dulu menyampaikan. Tapi resikonya walau karihal musyrikun, walaupun beliau dibenci, dihujat, dikucilkan,
disesatkan oleh kaum-kaum pada saat itu, tetap beliau sampaikan. Nggih, mohon maaf, saya sendiri mulai tahun 2000 Pak, sampai detik ini 2024, berjalan 24 tahun, apa yang kuterima, ajaran yang kusampaikan ini bahasa syariat, keluh kesah aku sendiri yang aku terima, tanpa sepengetahuan jenengan. Nomor WA saya kan ada di YouTube. Saya semuanya nggak manggil saya Cak, atau lebih panggilan lebih sederhana Pak, enggak. Saya dipanggil anjing, dipanggil babi. Ajaran saya ditengarai roti rasa tai, tapi saya guyu mawon, nggak apa-apa. Wa aktsaruhum la yu'minun, dan itu golongan mayoritas, nggak apa-apa. Dan saya tidak boleh menyalahkan, sebab setiap diri manusia punya proses masing dan punya pandangan masing-masing. Kisah sejarah saya itu Pak, saya mulai aktif untuk taklim di pondok niku mulai tahun 95. Bahasa kitab syariat 5 tahun saya sampaikan di pondok itu. Kalau ngomong ilmu alat sudah sampai pada nahwu Alfiyah Ibnu Akil. Mancik Jawahirul Maknun saya di stop. Kamu harus beralih persenelang, harus menyampaikan tauhid. Udah cukup 5 tahun saya menyampaikan terhadap para santri tentang ajaran syariah. Udah, kalau seingat saya fikih itu sampai ke Fathul Mu'in. Udah, mulai saat itu saya berhenti total untuk tidak mengajarkan tentang ilmu dohiriyah. Saya fokus ilmu batiniyah, yaitu ilmu tauhid ini. Lah saat itulah Pak, apa yang kurasakan keluh kesah sampai tahun 2024 ini, biarlah saya sendiri yang merasakan. Dan itu juga tidak jauh berbeda, bahkan lebih ekstrim Rasulullah. Yang beliau hadapi umat lebih ekstrim lagi. Saya cuman dikatain itu, terus diusir, terus dipenjara. Hanya itu. Kalau Rasulullah bagaimana? Bagaimana di kafir Quraisy Mekah itu? Pamannya sendiri merencanakan untuk menghabisi Rasulullah. Makanya bahasa saya, jikalau Allah memang menakdirkan saya dihabisi di tengah-tengah forum, pesan saya cuma satu: wala tai'asu fi rohillah, janganlah kau berputus asa dalam menyongsong rahmat Allah. Pegang teladan Rasulullah yang meneladankan terhadap kita untuk senantiasa hati ada keinginan untuk bertemu Allah sebelum kematian. Wa dzakarallaha katsiran, dan perbanyak dzikir itu. Hanya itu, nggak ada yang lain.
Aku nggak pernah berpesan ojo mati dulu sebelum kamu kaya raya, nggak pernah. Jangan mati dulu sebelum kau punya istri 4, nggak pernah. Cuman saya berpesan janganlah kau mati dulu sebelum kau belum bertemu Allah. Rohaniyahmu janganlah kau mati dulu sebelum kebutaan hati ini dibuka Allah. Hanya itu. Urusan mati, apa kata Allah? Dimatikan Allah dimanapun kulo siap. Hanya itu. Nggak ada yang kutunggu-tunggu loh Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Allah mentakdirkan meninggal saya itu di tahun berapa, ya itu urusannya Allah. Justru aku sudah bebas untuk tidak menyampaikan lagi. Dan aku yakin pesan saya cuma itu aja. Janganlah kau berputus asa, kecil hati ketika di dunia ini untuk bertemu Allah, jangan. Walaupun kita itu nggak ada nasab yang bagus lah. Kita pun bukan termasuk duriyah Rasul. Jangan berkecil hati. Sebab di dalam Al-Quran pertemuan terhadap Allah atau cahaya yang dinyalakan oleh Allah dalam hati, nggak pernah Allah mengkaitkan dengan duriyah atau nasab yang bagus. Enggak. Allah hanya mengatakan mayyasha, menghendaki bagi hamba yang dikehendaki. Siapa mereka? Jenengan semuanya. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah mereka yang sudah mendengarkan apa yang pernah diajarkan Rasulullah, pernah diteladankan Rasulullah. Fayattabi'una ahsanahu, lalu dia beriman dan melaksanakan imannya itu. Itulah hamba yang dikehendaki, yang mesti cahaya makrifat dalam hati Anda akan dinyalakan oleh Allah, dan itu janji Allah. Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berjanji akan menyalakan cahaya makrifat hati jenengan untuk pertemuan itu. Jenengan jangan ragu, jangan mamang dikarenakan bapak mbah kita tukang rampok, ibu kita lonte, misalkan ya. Jangan berkecil hati. Allah menghendaki siapa yang dikehendaki. In aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Jangan ngikuti hadis, mentafsiri hadis yang ketika saat Rasulullah memberikan serban hijau sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk saya kasih serban. Nggak ada yang bisa sekalipun Sayyidina Ali. Ini hadis jangan jenengan simpulkan wong Sayyidina Ali nggak bisa, apalagi gitu. Jangan begitu. Itu pendangkalan iman itu. Tafsirilah hadis itu. Siapapun kita, nasab apik atau jelek, kalau hati tidak berhakikat menuju ma'rifat, nggak bisa. Oke, kita buka dalam surat Al-Mu'minun. Ini mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Siapapun Anda, kalau hati Anda percaya bahwasanya hidup nyata pada diri Anda itu wujudnya Allah, itulah mukmin. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya itu bisa bertemu Allah. Itu disebut khosyi'un. Kalau dalam Al-Quran khosyi'un, khusyuk. Jadi yang menamai
rokok itu adalah dirinya sendiri. Ya urip iku mau. Wong telu kan sudah nggak ada. Terus siapa yang menamai? Dirinya sendiri. Inilah jawaban mengapa saya katakan miturut kacamata hakikat, ketika kita menyebut wajib sudah tahu wujudnya yang disebut. Orang yang sudah makrifatlah yang boleh menyebut. Karena yang menyebut itu orang makrifat, maka orangnya sudah tidak ada. Mohon maaf, semua tidak ada. Berarti yang berhak menyebut itu adalah yang wujud itu sendiri. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Nomor dua, apa tadi Pak? Lali. Ngadep timur. Oh, nggih, sampun. Itu bagi ahli syuhud antarane wiji kang dumadi sak lebete urip dengan apa Mang? Wiji kang jumeneng sak lebete urip. Sebetulnya walaupun iku lak sama iku Mang. Pertama wiji kang dumadi sak lebete urip dengan wiji kang jumeneng sak lebete urip. Sebetulnya itu sama Pak. Jikalau sudah diahad nggak ada bedanya. Cuman iku bahasanya aja. Tapi kalau kita sikapi dari sisi proses solo itu ada Nur Muhammad, ada Muhammad. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebete urip. Apa? Roh. Mana? Hidup yang ada di dalam nutfah. Sel yang ada di dalam nutfah, itulah Nur Muhammad. Umpama telur. Rumput telur. Di dalam telur itu ada las, Pak. Kita nggak boleh menyebut ayam. Kita menyebutnya telur. Di dalam telur itu ada Nur Muhammad. Wujudnya yang kita sebut las. Tahu las ya? Biasanya kalau sudah dinggremi 7 hari, coba dilihat di matahari lah. Nantilah ada bintik. Las. Oh berarti ya ini calonnya wujudnya las disebut Muhammad. Tadi berarti apa bedanya antara Nur Muhammad dengan Muhammad? Sebab Muhammad tidak akan wujud apabila tidak ada Nur Muhammad. Dunia dan seisinya tidak akan pernah wujud manakala tidak ada Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad iku wiji kang dumadi salebeti urip. Lah wujudin dunia ini kang jumeneng, berarti antara Nur Muhammad dengan Muhammad bagi ahli syuhud sudah tidak ada bedanya, la farqa bainahuma. Tapi bagi kita yang masih diproses menghadap belum bertemu, beda Pak, beda. Akhirnya muncul Muhammad dan Nur Muhammad, antara telur dengan ayam. Lebih dahulu mana Pak, telur dengan ayam? Bingung nih, telur iku dari ayam iku yo dari ngeten. Nanti dua-dua itu tidak ada bedanya manakala jenengan sudah dijatuhkan Allah di dalam alam fana. Oh ya, cuman beda mawon. Sehingga gak apa-apa jenengan mengatakan aku tak mangan, bahasa dohir aku maksudnya makhluk Muhammad. Tapi dalam hati sampean aku tidak kembali kepada makhluk. Aku sinten?
Aku urip iku. Kan gak dikeluarkan. Tapi di dalam hati. Mboten napa-napa ngenten iki. Ada yang nekat. Kebenaran di dalam dikeluarkan di luar. Aku Gusti Allah ndang pekno mangan. Lah ini apa gak gegeran nih? Gegeran, Pak. Jadi biasa aja. Lihat siapa di depan kita, ahli hijab apa ahli syuhud. Kalau ahli syuhud sih maklum-maklum aja lah, maklum-maklum aja. Wiji kang dumadi atau kang jumeneng, ini Anda tidak akan membedakan antara wujud dohir nyatane Allah dengan wujud batin nyatane Allah. Jenengan tidak akan membedakan antara setrum dengan cahaya ini. Cahaya ya setrum, setrum ya cahaya. Tapi akhirnya dua nama ini dengan sendirinya akan hilang, Anda akan terdiam. Udah. Meneng pun. Terus ditimbali, dipanggil. Bahasan. Akhirnya dibahas, muncullah ilmu. Akhirnya nyebut lagi, oh cahaya. Nyebut lagi, oh setrum. Nyebut lagi, nyebut. Karena ilmu. Yang maksudnya supaya paham. Sebab orang sampai ke fana itu harus mengerti, faham ilmu untuk menuju ke situ. Kalau enggak ngerti, nggih nyuwun sewu, laksana kita sholat. Apa ilmunya sholat? Harus tahu syarat sahnya sholat, rukun sahnya harus dipenuhi. Ini bahas masalah sholat secara syariat atau laku syariat. Lah syariat adalah ilmu, nama sholat adalah wasilah atau jalan atau thariqah, tujuannya untuk bertemu Allah, munajat. Artinya tujuan itu hakikatnya kalau sudah ketemu berarti makrifat khusyuk sholate pun lengkap syariat thariqat hakikat makrifat. Gampang asline, cuman oleh angel dingel-ngel dewe. Kita oleh ngengel-ngengel mengapa tidak mau menerima tentang wahyu la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana ma'rifat, itu karena dingel-ngeli nafsu lewat ilmu yang sudah kita pahami terkait ilmu dohir. Akhirnya jatuhnya kita ngaku-ngaku berilmu. Wes. Terus yang ketiga nama tadi sampun dua aja. Injih. Oke, monggo lanjut.